Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue di sini Arfi. Di video kali ini gue mau ngebahas barang yang kemarin gue janjiin buat di-review. Barang apa itu? Video unboxingnya ada di atas. Jadi buat kalian yang belum nonton video unboxing, nah cocok banget nih buat kalian nyari referensi ataupun mau tahu kelebihan dan kekurangan nih helm. Gue review singkat mungkin ya, karena gue udah pakai nih helm kurang lebih 1 bulan, jadi gue pikir gue udah dapet nih kelemahan sama kelebihan nih helm. Penasaran helm apa yang mau gue review? Simak terus video gue kali ini. Oke, langsung aja gua mau nge-review helm NHK Gladiator Halfest. Dan juga nih helm yang pertama harganya itu kurang lebih 300 sampai 350 ribu, tergantung motif yang kalian cari. Kalau buat yang solid-solid gitu dia 320 kalau nggak salah ya. Pokoknya dicek aja di marketplace. Gue beli waktu itu 340, warna glossy, hitam glossy. Kurang lebih helmnya kayak gini. Apa nih? Helm Honda ini mah. Ya elah. Iya, jadi gue pikir karena beberapa hal gue nggak bisa masukin helm tuh di video. Jadi gue kasih tahu aja kelemahan dan kekurangannya tuh helm. Dan juga kelemahannya ini yang bikin tuh helm nggak bisa masuk di video kali ini. Jadi ya gue mohon maaf buat helm yang nggak ada, jadi gue ilustrasikan dengan nih helm aja ya. Terus yang pertama, kelebihan yang pertama tuh di bagian visor. Visor utamanya itu dia tebel banget seriusan. Jadi kurang lebih emang produkannya ini tuh digunain ataupun ditujukan buat visor utamanya tebel dan juga panjang nyampe di bawah dagu. Kemarin gue pakai itu sekitar 98% untuk dagu gue, jadi kurang lebih 2% itu gak ketutup sama visor utamanya. Visornya itu clear, jadi cocok buat siang ataupun malam, terutama buat malam sih. Yang kedua, kelebihan kedua itu dia udah ada sun visor, jadi dia double visor. Nah, sun visornya ini unik, dia di atas. Cetekannya itu bukan cetekan sih namanya, sistemannya dia di atas, jadi nggak di samping yang kebanyakan kayak helm konvensional. Kurang lebih kayak gitu buat sun visornya. Dan juga yang ketiga nih, kelebihan yang ketiga, dia udah micro strap buat pengamannya. Yang ini kan kayak gininya nih keamanannya, dia tuh udah yang modelan tek gitu bunyinya, tek. Nah, buat dicopotnya juga tinggal tarik satu tali dan juga itu bisa langsung lepas. Jadinya simple, nggak sesulit double daring dan juga nggak seringkih yang cetekan kayak gini. Ini kan di level bawah banget nih yang cetekan kayak gini nih, ya kan. Tingkatannya itu dia cetekan yang satu kali cetek, yang kedua itu level 2 itu ada yang micro strap gitu, yang tek gitu yang kalau dipakai. Dan yang ketiga yang paling atas sekarang double daring. Cuman double daring agak ribet sih, agak aman, cuman lebih buat harian tuh lebih nggak cocok, jadi lebih cocok micro strap itu. Terus yang keempat nih, masuk kelebihan yang keempat, dia udah dikasih kawat baja kelebihannya. Jadi nggak bisa langsung dipotong pakai gunting ataupun sajam yang lainnya, kecuali malingnya bawa tang potong gitu kan. Kawat kalau di tang potong kurang lebih sih bisa putus juga. Cuman udah ya levelnya lebih baik lah daripada nggak dapet kawat bajanya itu di dalam, keamanan yang buat nyantolin di bagasi. Nah kayak gininya nih, nyantolin di bagasi kan, ini nggak ada kawat baja, jadi bisa langsung dipotong. Terus berapa nih, kelima, kelebihan yang kelima itu dia gua rasa sih cukup solid ya, karena udah DOT juga, SNI DOT, jadi buat sertifikasi dan keamanannya udah cukup baik gitu. Walaupun lebih baik yang full face, tapi nggak bisa dibandingin lah ya half face sama full face. Jadi ya buat keamanan udah SNI dan DOT. Buat kelebihannya apalagi, busa bisa dicopot, standar helm 300 sampai 300 ribu.
udah bisa dicopot, jadi dibersihinnya gampang, nggak terlalu bau kalau dibersihin karena bisa dicopot dari helmnya, nggak ribet gitu. Mungkin itu aja sih ya dari visor. Sun visor udah double visor, dia ada visor buat siangnya, jadi enak banget tuh kalau kalian di daerah mungkin Jawa Timur yang rada panas banget tuh, ataupun Bekasi ya kan, itu kan kalau panas banget ya kan, terik banget tuh karena dia udah sun visor, jadi kelindung mata kalian biar nggak silo. Terus micro strap yang tek itu, dan juga udah ada kawat baja, dan juga harganya relatif murah, 300 sampai 350. Kemarin gue beli 340. Nah, lanjut ke kelemahan. Ini yang bikin nih helm jadi pengganti di video kali ini. Kelemahannya itu sepele sebenarnya, cuman ya gue harus jual lagi tuh helm gitu. Jadi mungkin ini pribadi gue ya, karena gue jual lagi tuh helm, ukurannya gue salah beli. Kemarin kan gue beli L, dan itu lingkar pala L itu 58 sampai 59 kali ya kurang lebih. Nah di gue tuh ngepas banget di bagian pipi. Tok, wah kata gue pas pertama make, lumayan, bukan lumayan, agak ngepres banget di sini. Tok, jadi gue pikir wah gue cobain dulu kali ya sebulan, dan gue pakai sebulan kurang lebih, dan gue rasa busanya itu nggak terlalu cepat kempes. Jadi di sini tuh gue masih rada sakit, bukan rada sakit sih, rada ngepres aja, sedikit ngepres banget di sini di bagian pipi, dan itu bikin pengalaman pemakaian gue nggak terlalu nyaman. Jadi gue pikir wah salah beli nih gue, ukurannya harusnya gue beli XL, karena udah terlanjur. Jadi ya udah gue jual lagi aja, dan alhamdulillahnya itu dapat di harga 260. Emang sih beda cepean, beda 90.000, cuman daripada nggak pakai ya kan, ya lumayan lah gue pikir-pikir. Nah kelemahannya nih, langsung kelemahannya yaitu di bagian sun visor. Dia tuh bisa jadi kelebihan, tapi di sisi lain ada kelemahannya di bagian push buttonnya yang quick release, langsung turun sun visornya. Itu menurut gua kelemahan, karena ketika kita pakai push button si sun visor di atas itu, tak, dia berisik, bener-bener apa ya, walaupun jarang-jarang dipakai kali ya, tapi bener-bener mengganggu gitu. Itu kelemahannya. Jadi gue pikir kalau buat kalian yang mau beli helm yang ada sun visor, lebih baik jangan yang ada push buttonnya, karena itu sekali tekan tak berisik banget. Walaupun berisik sebentar, tapi kalau pas dipakai kan helm kena kuping banget tuh. Jadi kita pencet tek, bunyinya itu kencang, jadi bikin nggak nyaman lah pokoknya yang ada push buttonnya. Jadi baiknya sih beli helm yang ada sun visor itu yang biasa aja gitu, yang model slide, mau dibuka maupun ditutupnya. Terus yang kelemahan yang kedua yaitu kalian kalau mau beli helm jangan salah ukuran, bener-bener dicek kalian lingkar pala paling luarnya, paling lebarnya itu berapa, karena gua pikir kalaupun kalian ngepresin satu level di bawah yang ukuran kalian itu nggak bakalan recommended dia. Baiknya sih pas aja. Jadi kalau emang XL ya XL itu kurang lebih 60 sampai 62an cm lingkar pala ya. Dan juga kelemahan yang ketiga itu dia belum ada anti fog post, jadi belum bisa dipasangin anti fog kayak semacam merek Pinlock ataupun NASA. Itu emang kelemahan sih, cuman R1 NHK R1 harga 360 sampai 390 udah ada anti fog post, jadi bisa dipasangin anti fog. Kurang lebih anti fognya itu 150 sih. Dan juga belum ada anti thief, karena menurut gua kalaupun helm mahal 300.000 sampai 350.000 nggak ada anti thiefnya, itu tuh kurang gimana ya, kita masih ada rasa was-was gitu.
karena kawat baja kan masih bisa dipotong tuh pakai tang potong ataupun tang-tang yang buat kawat, dan itu ya masih bisa dicolong gitu. Jadi gue pikir antitif itu penting ya sebenarnya, di antara range 300.000 juga itu penting, karena kita beli helm 300 tapi kita takut hilang juga ya was-was, mau nggak mau kita teng-teng helmnya, ataupun kita beli tas helm itu kurang lebih 50-150.000. Buat kekurangannya gue pikir sih di bagian itu aja kali ya. Oh iya, satu lagi, ada kekurangannya itu masih masuk suara angin, terutama di bagian kiri. Di bagian kanan kedap banget. Cuman di bagian kiri itu ketika kita lari bawa motor 40-60 itu udah merasa masuk tuh suara angin. Emang mungkin kelemahan dari helm sun visor kali ya, ada sun visor, double visor, kelemahannya mungkin di situ bisa masuk angin daripada, bukan masuk angin kitanya tapi masuk angin di bagian telinga. Kelebihannya kan tadi udah tuh, kelemahannya jadi ada di bagian antitif, dia belum ada antitif, terus masih masuk angin di bagian kuping kiri, terus di sun visornya di salah satu kelebihan ataupun kekurangannya juga ada di pas buttonnya tuh, quick release-nya tuh berisik seriusan. Jadi baiknya sih dicobain sama kalian, cocok nggak nih keberisikan dari push buttonnya. Gua saranin sih kalau ada sun visor belinya yang slide aja tutup bukanya, itu lebih nggak berisik kali ya. Terus juga apalagi tuh kelemahannya yang udah gua kasih. Oh ya, belum ada anti fog. Emang gua murah tapi mau fitur yang banyak, tipikal orang banget lah ya. Dan juga mungkin itu aja kali ya kelebihan sama kekurangan yang gua dapetin pada saat kita minang helm NHK Gladiator. Buat kalian referensi aja nih, ada NHK Gladiator, NHK Aviator, NHK R1, GT Avenger di harga 400 sampai 450, mentok-mentok 500. Terus kayak KYT, Galaxy Slide, Kyoto, Ink Centro. Nah itu kalian cari dah reviewnya buat referensi kalian beli Halfest sebelum kalian beli, ataupun ketika kalian udah punya. Kalau udah punya sih baiknya jangan dicari ya, karena bisa jadi racun toksik gitu buat kalian minang helm lainnya gitu. Mungkin itu aja sih review singkat buat NHK Gladiator yang udah gua beli selama kurang lebih 1 bulan gua pakai, terus gua jual lagi karena kelemahan itu. Dan juga ini emang helm bukan paling sih, cukup recommended juga nih Honda. Jadi gue pakai ini lagi dah helmnya. Buat harga 300 sampai 350.000 menurut gue NHK Gladiator worth it buat orang yang nyari fitur cukup banyak di suatu helm tapi harganya gak terlalu tinggi, dan juga harus bisa nerima kelemahan yang tadi gue sebutin gitu. Mungkin itu aja kelemahan sama kelebihan yang bisa gue sharing tentang NHK Gladiator. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe, karena gue bakalan share video-video menarik di channel gue kali ini. Dan juga mungkin helm, ada satu lagi gue baru beli helm full face, tapi gue belinya nanti ya mungkin gue unboxing sekalian gue review ya. Jadi subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video gua yang terbaru. Dan juga like kalaupun bermanfaat, dan kalaupun nggak bermanfaat di dislike gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya.